Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat belajar kan? Insya Allah semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA, materi organ pencernaan pada hewan. Yang pekan lalu kita membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas tentang cacing tanah. Adapun susunan organ pencernaan pada cacing tanah, yang pertama ada mulut. Yang kedua ada tenggorokan, yang ketiga ada kerongkongan, yang keempat tembolok, yang kelima empedal, yang keenam usus, dan yang terakhir anus. Makanan masuk mulut, tenggorokan, dan kerongkongan, kemudian disimpan di tembolok. Setelah di tembolok, makanan masuk ke empedal. Di dalam empedal terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik. Kemudian masuk ke usus, di sana ada pencernaan secara kimiawi. Kemudian sisa makanan dibuang melalui anus. Belalang adalah salah satu contoh dari serangga. Susunan organ pencernaan belalang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda, sehingga bentuk mulutnya pun juga berbeda-beda. Yang ketiga adalah ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati dan kantong empedu. Hati dan kantong empedu itu akan menghasilkan enzim pencernaan. Untuk ikan pemakan daging akan menghasilkan enzim pemecah protein. Untuk ikan pemakan daun atau pemakan tumbuhan akan menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Yang keempat adalah katak. Katak adalah salah satu contoh dari hewan amfibi. Saluran pencernaan katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas. Pada proses pencernaan katak, makan masuk dari mulut, kemudian menuju lambung. Dalam lambung makanan dicerna. Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak serap akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka itu merupakan saluran feses. Saluran urin juga merupakan saluran reproduksi. Jadi satu. Yang kelima adalah buaya. Buaya merupakan salah satu contoh dari reptil. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaan buaya terdiri dari hati dan pankreas. Hampir sama dengan amfibi. Yang keenam adalah ayam. Ayam merupakan contoh dari burung atau aves. Saluran pencernaan burung diawali dari paruh yang berfungsi seperti gigi. Makanan kemudian masuk ke rongga mulut dan kerongkongan dan disimpan di tembolok. Makanan dicerna dalam lambung dengan bantuan enzim. Sari-sari makanan diserap di dalam usus. Lalu sisa pencernaan dibuang melalui kloaka. Yang ketujuh, sapi. Sapi adalah salah satu contoh dari mamalia.
Sapi termasuk hewan ruminansia atau memamah biak. Makanan sapi adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa. Sapi memiliki gigi geraham belakang yang besar untuk mengunyah rumput. Dari mulut makanan masuk ke lambung. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen atau disebut perut besar. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Dan yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Pada hewan ruminansia muda, di dalam lapisan abomasum dapat enzim renin untuk mencerna protein susu. Dari lambung makanan masuk ke usus. Di usus terjadi penyerapan zat-zat makanan. Selanjutnya, sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang belum paham, bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.